Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin Wijayanti Rahab, mahasiswi Magister Agroekoteknologi. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Batubara, tepatnya di Kecamatan Medang Deras. Di sini merupakan lahan daerah dekat pesisir, yaitu merupakan lahan marginal, yaitu lahan rawa pasang surut. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari lahan rawa itu sendiri adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu tertentu dalam waktu yang cukup panjang digenangi air. Atau rawa pasang surut itu dibagi lagi menjadi zona 1, zona 2, dan zona 3. Dan di tempat saya berada saat ini merupakan bagian dari zona 1. Dan dari bagian zona 1 itu sendiri merupakan lahan yang masih dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Di lahan rawa pasang surut ini, seperti yang kita tahu, itu tanahnya, airnya itu payau, asin, bersifat salin. Jadi tidak banyak usaha ataupun budidaya yang dapat diupayakan di daerah ini. Yang pada umumnya yang dapat dibudidayakan itu biasanya budidaya seperti penanaman bakau, tanaman mangrove, ataupun pembuatan usaha tambak ikan. Itu yang pada umumnya. Seperti selain dengan usaha penanaman tanaman bakau atau mangrove, biasanya kan di sini para petani itu mengupayakan biasanya upaya usahanya itu adalah nelayan. Cuman selain dari itu bisa juga pada umum yang paling direkomendasikan untuk di lahan pasang surut ini adalah budidaya tanaman kelapa. Pada umumnya sih itu budidaya tanaman kelapa. Dan dalam budidaya di lahan rawa pasang surut ini, tentunya namanya saja dia udah lahan marginal kan. Lahan marginal itu dibandingkan dengan lahan-lahan lain yang tidak memiliki cekaman, pasti tumbuhan yang ditanam di lahan yang normal itu pasti tumbuhnya akan lebih baik dan lebih optimum dibandingkan dengan tanaman yang kita tanam di daerah yang ada memiliki faktor pembatasnya seperti cekaman. Jadi di sini faktor pembatas dari lahan rawa pasang surut itu pada umumnya adalah faktor airnya, yaitu sama-sama kita ketahui, yaitu genangan. Yang selanjutnya adalah kemasaman tanah ataupun pH. Yang kita ketahui juga pH pada lahan rawa ini pada umumnya pH-nya itu sangat rendah. Yang selanjutnya itu adalah adanya senyawa beracun. Mengapa di lahan ini ada senyawa beracun? Akibat dari daerahnya itu yang berdekatan dengan daerah pantai. Jadi senyawa-senyawa seperti aluminium, besi, dan terutama pirit itu terbawa dari laut ke pesisir pantai. Dan yang selanjutnya itu adalah faktor pembatasnya, yaitu kesuburan tanah, di mana kurang suburnya tanah di lahan pasang surut ini. Tapi faktor pembatas yang paling berpengaruh itu adalah selain genangan tadi, itu adalah senyawa-senyawa beracun tadi. Jadi untuk kita yang melakukan kegiatan budidaya di lahan rawa ini, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jadi yang kita harus lakukan itu adalah, yang pertama adalah pengelolaan tata airnya, pengaturan drainasenya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah penataan lahannya. Yang ketiga bisa kita lakukan adalah pemilihan komoditas. Jadi tanaman apa yang sesuai untuk kita tanam di sini. Kita bisa kalau kita nanam padi, kita bisa menggunakan padi yang dianjurkan atau varietas yang tahan tumbuh di lahan rawa. Contohnya selanjutnya itu adalah pemilihan teknologi yang sesuai, yang prospektif lah, sesuai untuk digunakan di lahan ini. Yang pertama kita bahas lagi lebih mendalam itu adalah pengelolaan airnya ataupun tata airnya. Kenapa sih pengelolaan air itu penting di lahan rawa pasang surut ini? Seperti yang kita bahas tadi kan, di lahan ini banyak senyawa-senyawa, unsur-unsur asam seperti garam yang terbawa dari laut. Terutama itu adalah yang paling berbahaya itu aluminium dan pirit. Jadi kenapa cara kita pengolahan airnya itu pada umumnya kalau di lahan rawa itu kita akan membuat seperti
parit-parit seperti lokasi kita ini. Kebun sawitnya itu dibuat parit-parit. Guna dari dibuatnya parit-parit saluran drainase di dalam lahan ini sendiri adalah untuk itu tadi, pencucian senyawa-senyawa beracun, senyawa garam maupun pirit yang ada di dalam lahan tersebut. Jadi kalau kita membuat saluran saluran drainase di lahan itu, otomatis nanti kalau airnya pasang, jadi air yang di lahan itu gimana ya, airnya itu berganti dan dia akan mengalami pencucian. Jadi diharapkan senyawa-senyawa beracun yang ada di lahan tersebut dapat berkurang akibat pencucian dari bergantinya air dari air pasang tadi. Untuk yang selanjutnya, pemilihan komoditi ataupun komoditas yang adaptif itu contohnya seperti kalau kita tanam padi, kita menanam padi dengan varietas yang anjuran dari seperti penyuluh pertanian yang biasa menerapkan konsep pertanian tanaman terpadu PTT biasanya. Yang selanjutnya itu contohnya lagi penerapan teknologi budidaya. Kita contohkan lagi pada tanaman padi. Kalau penerapan teknologi budidaya itu kita upayakan kalau kita menggunakan beko atau traktor untuk dalam pengelolaan tanah sebelum penanaman, kita upayakan kita menggunakan membalik tanahnya itu jangan hanya kedalaman kurang lebih 30 cm saja dan tidak lebih dari itu, karena untuk menghindari terangkatnya atau teroksidasinya lapisan pirit yang umumnya lapisan pirit itu berada di 50 cm lebih dari atas permukaan tanah. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola tanah secara klasik ataupun modern dengan menggunakan traktor. Kita harus pisau piringannya itu jangan sampai melebihi dari kedalaman pirit tadi. Jadi kan kalau melebihi kedalaman pirit, otomatis piritnya akan terangkat ke permukaan dan akan teroksidasi. Karena pirit itu berbahaya jika dia terangkat ke permukaan dan dia akan teroksidasi yang nantinya akan menjadi racun bagi tanaman. Di sini usaha ataupun budidaya yang umumnya dilakukan yang paling banyak itu adalah budidaya tanaman padi. Cuman sekarang banyak juga yang beralih menanam tanaman kelapa sawit. Jadi sebenarnya memang kalau pada tipe luapan A itu paling dianjurkan untuk penanaman tanaman padi itu sendiri. Nah, kasus yang sekarang sering kita temui adalah banyaknya petani yang merombak lahannya dari yang sebelumnya berusaha penanaman tanaman padi dirubah menjadi budidaya tanaman kelapa sawit. Budidaya tanaman kelapa sawit seperti yang kita ketahui itu sah-sah saja, cuman lebih dianjurkan kepada lahan yang lebih luas, istilahnya di atas 5 hektar lah gitu. Karena kenapa? Kalau lahan kita hanya beberapa rantai ataupun hanya 1 hektar tapi kita menanam tanaman sawit, itu otomatis input atau masukan yang harus kita keluarkan itu lebih dibandingkan dengan lahan-lahan lainnya gitu. Karena kita masih mesti mengelola tata airnya, kita mesti membuat saluran drainasenya kan, itu membutuhkan modal yang lebih banyak. Harus istilahnya kita membekokan, mentraktorkan, kita buat saluran airnya, itu butuh modal yang lebih besar, butuh input atau masukan lebih besar. Sementara yang kita tahu kalau pada lahan marginal ini hasilnya ataupun output keluarannya tidak akan bisa melebihi dari lahan-lahan lain yang tumbuh tanaman itu optimum. Karena keluhan yang mereka dapat itu di akhirnya nanti pada umur tanamannya lebih dari 3 tahun atau di atas 5 tahun kok hasilnya tidak maksimal, bahkan tanaman itu mengerdil, menguning, dan bahkan tanaman tersebut tidak menghasilkan gitu. Kenapa demikian? Karena begini, kita kan tadi butuh modal besar. Terkadang pada kita menanam di lahan rawa ini
saluran airnya tidak kita buat dengan baik, ataupun tidak membuat saluran airnya, tidak membuat saluran drainasenya. Jadi tanaman kelapa sawit itu otomatis akan tergenang terus, dan itu yang akan membuat tanaman akan menguning. Kenapa sih pada tanaman kelapa sawit yang berumur di atas 5 tahun setelah waktu pertama ditanam, tanaman itu tumbuhnya dengan baik, tanaman kelapa sawit itu tumbuh dengan baik. Tapi pada saat dia berumur 3 tahun atau sampai 5 tahun, kenapa pertumbuhannya itu menjadi melambat, bahkan menguning, dan bahkan ada yang kerdil dan tidak menghasilkan, dan dia tidak berbuah. Kenapa dengan demikian? Itu tadi karena ada unsur-unsur senyawa beracun yang terdapat di lahan tersebut. Terus pada lahan ini kan, pada dia itu ada namanya lapisan kedap, dia namanya lapisan kedap ataupun lapisan tapak baja, yang itu pada umumnya terjadi akibat dari senyawa-senyawa beracun tadi seperti pirit, aluminium, dan besi. Dia akan masuk ke dalam lapisan tanah yang lebih terdalam, dan dia akan mengendap pada umumnya di kedalaman lebih dari 50 cm dan lebih dari 1 meter. Dia akan mengendap, dan ketebalannya hanya tipis, paling sekitar 5 cm atau 10 cm. Dan akibat itu tadilah, jadi kalau tanaman kelapa sawit kita sudah tua kan, sudah kita buatlah contohnya sudah berusia 5 tahun, akarnya itu sudah 1 meter lebih dan sudah mencapai, akar dari tanaman sawit kita itu tadi sudah mencapai dari lapisan kedap tadi, lapisan yang banyak mengandung senyawa-senyawa beracun tadi. Jadi setelah tanaman kita berumur 5 tahun itu kan dia sudah mencapai di lapisan itu tadi, dan dia tidak mampu menembus dari lapisan itu tadi, ataupun yang akan terganggu. Jadi itu tadi mengapa beda dari budidaya kelapa sawit dengan tanaman padi. Karena padi itu sendiri dia tidak berpengaruh akibat dari akar tanaman padi itu pada umumnya kan hanya sekitar 30 cm. Jadi dia itu belum terkena dari lapisan yang tadi. Akarnya itu belum sampai ke lapisan kedap tadi. Makanya oleh sebab itu pada lahan ini lebih cocok untuk dibudidayakan tanaman padi. Ini dia contoh saluran drainasenya, seperti ini. Jadi dia di sela-sela antara tanaman, ini saluran drainase. Di antara tanaman ini saluran drainase, sebelahnya jalan panen, sebelahnya lagi saluran drainase. Contoh lahan kita tadi yang dibuat saluran drainase, ini dia saluran drainasenya, dan berhadapan dengan sungai yang ditumbuhi oleh tanaman nipah, seperti di belakang itu adalah sungai yang di pinggirannya ditumbuhi oleh tanaman nipah. Yang kita ketahui sendiri adalah tanaman nipah itu adalah suatu ciri lahan tersebut adalah lahan salin, mengandung garam yang tinggi. Dan di sebelahnya lagi, yang di ujung sana itu adalah lahan yang tidak diupayakan, yang tidak ditanam, dibiarkan saja dibiarkan. Pada umum yang tumbuh adalah rumput-rumput dan semak-semak berkayu. Ini contoh pada lahan yang tidak diupayakan. Pada umumnya yang tumbuh itu adalah seperti semak-semak berkayu seperti ini. Sementara di bagian sininya diupayakan budidaya tanaman kelapa sawit. Pada lahan sawit di belakang ini sepertinya berumur sekitar kurang lebih 3 tahun, cuman dia itu tidak dibuat saluran drainasenya, saluran pembuangannya itu tidak ada, dan hanya dibuat seperti tempat penampung air gitu, hanya seperti lubang penampung air, tapi tidak, airnya itu hanya tidak terbuang dan tidak terganti. Ini dia contoh lubang untuk penampung airnya, tetapi dia bukan berupa parit atau saluran drainase. Kan tujuan dari kita membuat saluran drainase itu adalah untuk pencucian senyawa beracun. Cuman ini tidak terjadinya pencucian senyawa beracun, itu mengakibatkan tanaman sawitnya masih berumur muda, sepertinya berumur 2,5 sampai 3 tahun, dan tanamannya dapat kita lihat
seperti tidak sehat, menguning. Dan dikhawatirkan jika umurnya semakin bertambah, tanaman ini akan tidak mampu bertahan tumbuh. Lokasi saya saat ini, di lokasi saya sekarang, seperti yang sama-sama kita lihat, ini banyak tumpukan bekas tanaman kelapa sawit. Dan kembali lagi diupayakan dibudidayakan tanaman padi. Dan di sebelah situ, di pematangnya masih ditanami tanaman kelapa sawit, cuman tanamannya itu tidak berbuah dan tidak tumbuh dengan baik. Dapat kita lihat. Jadi seperti yang sama-sama kita saksikan, di lahan rawa pasang surut ini yang paling umum, yang paling cocok dan paling bagus diupayakan itu adalah tanaman padi, bukan tanaman kelapa sawit. Seperti kita lihat contohnya sendiri, tanaman kelapa sawitnya diganti dan dikembalikan lagi menjadi lahan sawah seperti ini. Karena kita lihat pada pematangnya yang masih disisakan tanaman kelapa sawit, itu sawitnya itu daunnya itu hijau pucat, kekuningan, kerdil, dan tidak berbuah. Di sini kita lihat dia benar-benar dekat sekali dengan laut gitu. Jadinya cuman di sini diupayakan ditanam tanaman kelapa sawit, dan tanaman kelapa sawitnya itu tidak ada yang berbuah, tidak ada yang menghasilkan, dan terlihat tumbuhnya tidak normal, kerdil, daunnya itu berwarna hijau pucat, kekuningan, dan bahkan kuning kemudian kering. Kenapa demikian? Seperti yang kita bahas tadi, itu disebabkan oleh di daerah di lokasi ini itu benar-benar dekat dengan laut. Jadi di lahannya ini benar-benar terdapat banyak senyawa-senyawa logam, terutama pirit. Kita lihat dari sungai-sungai kecil di sekitar lahan ini, parit-paritnya itu airnya itu seperti berwarna kekuning keemasan, seperti berkarat begitu dia. Jadi kalau ditanya lagi, di bagian pesisir itu kan yang paling cocok dibudidayakan itu tanaman kelapa. Cuman kenapa yang kita dapetin yang di sini tanaman kelapanya itu tidak tumbuh dengan baik dan tidak berbuah juga, sama seperti tanaman kelapa sawit ini. Itu disebabkan karena lokasi yang kita jumpain yang sekarang ini itu lokasinya dekat sekali dengan laut. Jadi unsur-unsur
unsur-unsur logam, dan juga senyawa aluminium seperti dan besi, juga pirit, itu banyak sekali tergandung di lahan ini, di tanah ini, di airnya. Jadi itu menyebabkan tanaman kelapa dan kelapa sawit yang ditanam itu tidak dapat optimal. Terus kalau kita di bagian lagi yang agak jauh sedikit dari pesisir, itu pada umumnya dibudidayakan juga kan tanaman kelapa. Cuman pada umumnya masyarakat itu ataupun petani itu di daerah depannya itu kan biasanya ada sungai-sungai kecil tuh, sungai-sungai kecil itu kan berfungsi untuk sebagai saluran drainase untuk pencucian dari senyawa-senyawa logam yang terdapat di lahan tadi kan. Cuman biasanya pada umumnya para petani itu, mereka yang tinggal di depan rumahnya itu sungai-sungai kecil tadi, untuk membuat titik ke rumahnya, sungai-sungai itu tadi ditumpat oleh pada masyarakat sekitar di sini tuh, sungai-sungainya ditumpat. Jadi sungai yang udah dibuat ataupun sungai yang udah ada itu, kalau bisa kita jaga lah, karena itu dibuat kan, sungai-sungai kecil yang ada di depan rumah masyarakat itu untuk saluran drainase itu bukan tidak ada fungsinya gitu. Jadi kalau kita ingin membuat titik rumah kita, tidak sedikit dari masyarakat itu banyak yang menumpat dari sungai itu, ataupun kalau biasa di sini masyarakat menyebutnya parit atau bondar. Itu biasanya mereka menumpatnya ditutup, jadi itu otomatis akan mengganggu yang namanya saluran drainase tadi, akan mengganggu namanya proses pencucian aliran dari air tadi untuk masuk dan keluar ke lahan untuk bergantian. Jadi nanti kalau udah kayak gitu, yang rugi sendiri siapa? Yang rugi nanti siapa? Yang rugi lah kita sendiri sebagai yang tinggal di situ. Terutama kalau kita punya kebun lah, punya lahan. Terus kita tahu untuk kalau kita budidaya seperti kelapa dan kelapa sawit, kita itu membutuhkan yang namanya saluran drainase. Otomatis kan para petani kelapa atau kelapa sawit di sini akan membuat namanya saluran drainase kan, akan membekokan lah itu namanya, dibuatlah parit-paritnya di setiap lahan. Cuman kan kita buat pun parit di lahan kita, di ladang kita, tetapi saluran intinya itu, saluran primernya dari sungai-sungai kecil untuk pengalirannya langsung ke laut itu kita tumpat. Itu sama aja dengan bohong. Suatu saat nanti jika terjadi hujan dan terjadi banjir, air yang akan masuk itu akan sulit untuk keluar lagi dan akan terus mengendap di lahan kita, dan kemudian akan meresap dan akan kering di lahan kita. Otomatis dari senyawa-senyawa berbahaya tadi akan tetap berada di lahan kita. Makanya itu sekarang ada keluh kesahnya kan, masyarakat sekarang, para petani kelapa atau sawit di Batubara ataupun di Tanjung Balai kan kadang ada, ladangku udah kubekokan, tapi kok malah tanamannya tetap nggak tumbuh dengan baik gitu. Kenapa? Karena itu tadi, di lahan kita yang udah kita beko, nanti otomatis kalau datang hujan, datang banjir, karena lahan kita tadi sudah kita buat parit, otomatis air yang datang dari laut dan dari air hujan, banjir itu otomatis akan masuk ke lahan kita, dan makin lahan kita akan tergenang. Karena udah gitu, paritnya yang di depan tadi itu kan sudah ditumpat, jadi air itu tidak tahu mau keluar kemana dan otomatis akan menumpuk di lahan kita. Dan itulah para petani mengeluhkan kenapa sekarang sering terjadi banjir di lahannya. Jadi kalau sering terjadi genangan atau banjir di lahannya, itu otomatis akan berpengaruh terhadap tanamannya. Tanaman akan berproduksi lebih sedikit karena tanaman tersebut mengalami cekaman. Terus kalau kita membahas lagi, kenapa sih tanaman kelapa sama kelapa sawit itu kan hampir-hampir mirip nih, tapi kenapa tanaman kelapa lebih cocok dibudidayakan di daerah pesisir dibandingkan tanaman kelapa sawit? Itu tadi, karena tanaman kelapa diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya memang khusus, memang dia tanaman yang cocok, memang dia tanaman pesisir gitu. Dan satu lagi yang paling menyebabkan kenapa tanaman kelapa itu lebih tahan ditanam di pesisir dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit adalah seperti yang kita bahas tadi, lapisan kedap itu, lapisan kedap air tadi, seperti lapisan tapak baja tadi. Kalau akar tanaman kelapa itu sama tanaman kelapa sawit itu sama-sama serabut. Cuman kalau akar tanaman kelapa sawit itu lebih berfokus, dia searah dengan gravitasi, dia akan lebih bertumbuh ke bawah
Jadi itulah dia nanti akan bertemu dengan si lapisan kedap tadi, tapak baja tadi. Sementara kalau tanaman kelapa itu dia lebih berfokus ke akarnya itu serabut, tapi dia lebih berfokus tumbuh menyebar ke samping. Itu makanya sebabnya kan kalau para petani itu sering kita melihat ke pohon kelapa itu ada gundukan kan, seperti ada gundukan disitulah akar-akarnya itu banyak di atas, lebih menyebar ke atas kalau akar tanaman kelapa. Makanya kalau para petani banyak juga kalau punya tanaman kelapa, dia pada umumnya dilakukan dibuat gundukan, ditimbun gitu dia. Daerah perakarannya ditimbun. Sementara kalau tanaman kelapa sawit pada umumnya dilakukan adalah dibuat parit. Dibuat parit itu dia yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sini. Jadi pada intinya untuk kita yang budidaya di lahan pesisir ini, di rawa pasang surut ini, lebih cocok itu kita membudidayakan tanaman semusim ataupun hortikultura. Paling cocok itu menanam tanaman padi. Di sini yang biasanya dibudidayakan itu memang kebanyakan padi. Sepanjang pesisir ini ditanam memang didominasi oleh tanaman padi, dan sesekali mereka menanam juga tanaman cabai. Dan sekarang habis panen tanaman padi biasanya diganti dengan menanam tanaman semangka, dan tetap membiarkan jeraminya ditinggalkan di lahan untuk kemudian ditanam tanaman semangka. Cuman walaupun di daerah pesisir ini udah didominasi oleh semuanya kan Pak, di sini kebanyakan nelayan, adapun petani kan didominasi oleh petani menanam tanaman padi. Cuman mungkin sekarang banyak yang tergiur untuk menanam kelapa sawit karena kelapa sawit yang hasilnya dibilang lebih tinggi, yang panen sebulan bisa 2 kali. Jadi mungkin yang lain itu tergoda gitu. Jadi ditanamlah tanaman kelapa sawit. Sementara seperti yang kita bahas tadi, ini merupakan lahan marginal untuk berbudidaya di sini. Yang paling cocok itu adalah tambak. Walaupun kita kalau ingin berbudidaya tanaman, kita pilih tanaman yang paling adaptif, yang benar-benar cocok dibudidayakan di daerah tersebut. Sementara kalau kelapa sawit itu bisa dibudidayakan, cuman kita membutuhkan input yang lebih besar, dan tanaman kelapa sawit itu kurang rekomendasi untuk para petani-petani biasa untuk membudidayakannya, karena itu membutuhkan modal yang lebih besar untuk membuat paritnya dan segala-galanya. Jadi kalau untuk luasan lahan yang lebih kecil, tidak disarankan untuk dirubah ke tanaman kelapa sawit, karena seperti banyak contoh yang mungkin nggak sempat saya videokan, tapi banyak contoh itu para petani ini menanam tanaman kelapa sawitnya setelah berumur lebih dari 5 tahun itu tanamannya akan terlihat sangat-sangat buruk, kerdil, pertumbuhannya seperti ya benar-benar tidak sehat dan tidak menghasilkan buah sama sekali. Jadi kan yang rugi siapa? Yang rugi juga petani. Dan yang kalau di bagian lahan yang udah cocok pun untuk dikembangkan, untuk ditanam tanaman seperti kelapa dan kelapa sawit ke zona 2 ataupun di bagian zona 1 di tipe C ataupun D, yang paling diutamakan itu tadi saluran drainase tadi. Jadi untuk kita untuk para petani semuanya kalau bisa itu saluran air kita itu kita jagalah. Itu dibuat ada manfaatnya. Jadi